Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa menjaga kesehatan ya. Selalu makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa berolahraga. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita berjumpa lagi bersama Ibu Nursaini dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada kelas 6. Pada hari ini, kita akan masuk mata pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar, pada subtema makna beriman kepada hari akhir. Sebelum kita mengetahui apa itu hari akhir, macam-macam hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir, sebaiknya kita mengetahui apa itu hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk, termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan oleh Allah. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Informasi Al-Quran tentang hari kiamat dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Azazalah ayat 1-6, yang mana artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi seperti ini? Pada hari ini bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Anak-anak ibu sekalian, hari kiamat itu terbagi atas dua macam. Yang pertama namanya adalah kiamat sukro, atau disebut juga dengan kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat sukro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Sebagai contohnya, banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain-lainnya. Seperti contoh gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar banjir. Yang kedua, gambar kematian. Yang ketiga, gambar kecelakaan. Yang keempat, gambar gunung meletus. Kemudian, kiamat kubro atau kiamat besar itu adalah merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhir. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah lah yang mengetahui kapan hari itu akan datangnya. Kebenaran datangnya hari kiamat telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian, bagaimana pula gambaran kiamat besar itu atau kiamat sugro? Gambaran kiamat besar atau kiamat kubro itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fayawma idzi waqa'atil waqi'ah وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka apabila sangkakala ditiupkan sekali tiup,
Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Kemudian, gambaran kiamat kubro juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5 dan surat Az-Zumar ayat 68. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5, Allah menjelaskan, pada hari ini manusia seperti aneh-aneh yang berterbaran, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah juga mengatakan, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Anak-anak ibu sekalian, hari kiamat memiliki nama-nama lain. Nama-nama lain dari hari kiamat itu diantaranya, yang pertama, Yaumul Kiamah, yang artinya hari dihancurkannya alam semesta beserta isinya. Yang kedua, Yaumul Zalzalah, yang artinya hari digoncangkannya alam semesta. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats, yang artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yang keempat, Yaumul Mahsyar, yang artinya hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yang kelima, Yaumul Jaza, yang artinya hari pembalasan terhadap amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian yang keenam, Yaumul Hisab, yang artinya hari diperhitungkannya amal manusia selama berada di dunia. Dan yang ketujuh, Yaumul Mizan, yang artinya hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Kemudian, anak-anak ibu semuanya, selain mengetahui nama-nama lain dari hari kiamat, kita juga harus mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat terbagi atas dua macam. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Yang kedua, perzinahan, minuman keras, obat terlarang, merajalela. Yang ketiga, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Yang keempat, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Yang kelima, banyaknya pembunuhan. Yang keenam, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Yang ketujuh, merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan bertetangga. Yang kedelapan, wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang. Dan yang kesembilan, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian, tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro diantaranya yang pertama, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, Baddatul Arti, yaitu binatang ajaib yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketiga, Dajjal. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketujuh, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Yang kedelapan, rusaknya Ka'bah di kota Makkah. Yang kesembilan, Dukhan, yaitu kabut tebal selama 40 hari yang akan mematikan semua orang yang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Dan yang kesepuluh, bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya. Demikianlah materi kita pada hari ini dan kita sambung kepada materi selanjutnya di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.